Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah. Kiranya persekutuan kita menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita akan mulai ibadah kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian, Ku bawa korban syukurku. Marilah saudara-saudara, kita akan memasuki kebaktian ini dengan keyakinan yang tertuang dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 yang berkata, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan." Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya.
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita akan masuki saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Yang terambil dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku.
Kini saatnya saudara-saudara kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di tengah berbagai ancaman yang saat ini mengganggu kami, biarlah kiranya hadirat-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu memberikan terang bagi kehidupan kami sekalian, sehingga dalam ancaman apapun yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu, kami tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan adalah pelita bagi kami sekalian, yang senantiasa memberikan kekuatan, juga terang bagi kehidupan umat-Mu, sehingga dalam bahaya apapun, kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Marilah kiranya Tuhan datang dan memberitakan firman-Mu bagi kami sekalian, sehingga kami mendapatkan anugerah, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Roh Kudus kiranya menaungi kami dan memberikan kepada kami hikmat untuk dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, saudara-saudara, diambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai 43, demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepada rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus,
Ketika mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberikan anak itu makan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa pandemi adalah masa yang sangat gelap dan masa yang sangat susah. Tahun 2020 virus corona mewabah masuk di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Korban sakit dan meninggal dunia mulai berjatuhan dan kita semua terkurung dalam ketakutan. Ekonomi juga nyaris lumpuh. Inilah krisis ekonomi yang terburuk dalam 100 tahun belakangan ini. Akibat wabah ini kita semua tanpa kecuali saudara-saudara dirugikan dalam bentuk dan besaran yang berbeda-beda. Belum lagi kerugian di bidang emosi dan mental. Kita menundukkan kepala bagi para tenaga medis dan juga para petugas lain yang bekerja keras menolong para korban, namun justru malah menjadi korban. Mereka sudah mempertaruhkan diri mereka sendiri. Saudara-saudara, sebenarnya epidemi atau pandemi sudah berkali-kali terjadi dalam kehidupan dunia ini. Pernah selama 5 tahun, dari tahun 1347 sampai 1351, benua Eropa dilanda wabah pes. Akibatnya sepertiga penduduk Eropa meninggal dunia. Saudara bayangkan 1 dari 3 orang meninggal dunia. Pernah juga ada wabah kolera selama 8 tahun. Itu terjadi tahun 1852 sampai 1860. Menjalar di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan juga Afrika. Jadi berkali-kali sudah memang virus flu itu mewabah. Pernah flu unggas dan flu celeng menimpa Kanada, menimpa Amerika dan Meksiko tahun 2009 sampai 2010. Kemudian saudara-saudara juga masih ingat mungkin MERS di Timur Tengah tahun 2012 dan virus Ebola tahun 2014 sampai 2016 di Afrika. Tetapi saudara, virus corona inilah yang paling menyengsarakan. Virus yang baru ini lebih mudah menular dan lebih mematikan. Bahkan tanpa menunjukkan gejala sedikit pun, tiap orang bisa tiba-tiba saja tertular penyakit virus ini. Sungguh wajar jika semua was-was dan takut. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita dalam pandemi seperti ini, krisis COVID ini menghasilkan dan menunjukkan watak dari kehidupan manusia. COVID ini juga melahirkan bagaimana watak-watak manusia itu
muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada watak terbaik dan juga ada watak terburuk dari manusia. Selama masa pandemi ini terlihat bahwa sebagian besar kita menunjukkan watak terbaik dari kemanusiaan sehingga memberi harapan untuk berakhirnya pandemi itu. Watak terbaik manusia pada saat pandemi juga terjadi ketika semangat kebaikan hati dan empati justru menyembuhkan penyakit dan mengurangi penderita akibat virus ini. Di sekitar kita, saudara-saudara, saat ini, tetangga kita, ataupun kita juga mengalami atau terkena wabah ini, virus ini. Tak terhitung jumlah warga dunia yang sedang mengalami penderitaan akibat virus corona. Tetapi saudara-saudara, kita lihat para tetangga dan juga kita sekalian terlibat untuk saling tolong-menolong, melakukan tindakan-tindakan kecil seperti bantu-membantu, belanja, menyediakan makanan, atau sekedar memberi semangat kepada saudara-saudara kita. Dan inilah saya kira bagian terbaik dari kemanusiaan itu justru ditunjukkan dan diperlihatkan dari tenaga para medis, tenaga kesehatan yang rela bekerja lembur untuk menolong pasien corona. Sebagaimana kita ketahui, hingga Desember 2020 sudah 507 orang tenaga kesehatan meninggal dunia akibat COVID. Meski tidak dapat diabaikan saudara-saudara, ada sisi watak baik dari manusia yang lahir akibat pandemi, tetapi juga ada sisi watak buruk manusia akibat pandemi ini juga, di mana ketika manusia abai dan tidak lagi memperdulikan keselamatan orang lain. Di antara masyarakat masih banyak yang sangat mengabaikan protokol kesehatan, sehingga inilah yang menjadikan manusia memiliki watak-watak yang buruk. Mereka tidak lagi peduli dengan kehidupan keselamatan orang lain. Mereka hanya mencari kesenangan bagi diri sendiri, kepuasan bagi dirinya sendiri, tidak ada lagi sikap empati, tidak ada lagi sikap untuk mempedulikan kehidupan orang lain dengan tidak menjaga protokoler kesehatan. Sehingga inilah saudara-saudara yang melahirkan sisi buruk dan juga sisi baik sekaligus dalam kehidupan pandemi ini. Dan kita saat ini ditantang untuk terus-menerus. Apa yang akan kita tunjukkan? Watak apa yang harus kita tunjukkan? Apakah kita harus menunjukkan watak yang buruk? Ataukah kita menunjukkan watak terbaik yang mewujudkan dalam belas kasih yang bukan hanya rasa, melainkan adanya aksi nyata. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan pandemi ini, manusia juga ibarat koin yang punya dua sisi. Satu sisi kerapuhannya sehingga sembarang waktu bisa terkena penyakit dan musibah ini. Namun di sisi lain kita juga tangguh untuk mampu menolong orang lain. Mau ditolong, mau menolong, mau diberi dan mau memberi merupakan keluhuran hakikat manusia dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini. Benar-benar pandemi ini menjadikan kita dan mencetak setiap kehidupan manusia ini, apakah dia memiliki watak yang baik ataukah justru watak yang sangat buruk dengan tidak memperdulikan keberadaan kehidupan dan keselamatan orang lain. Saudara-saudara, COVID-19 ini menguji kesetiaan kita. COVID-19 ini menguji apakah kita ini manusia yang cukup empati dengan kehidupan orang lain. Ataukah kita ini, kehidupan kita ini tidak lagi menunjukkan sikap empati kepada kehidupan orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, kehidupan COVID pada saat ini yang terjadi di tengah kita melahirkan sesungguhnya manusia yang mulia. Manusia yang mampu bahu-membahu berjuang mengatasi bencana nasional ini dan bangkit kembali dari kejatuhan kita bersama-sama. Saudara-saudara, COVID ini banyak sekali yang memberikan ujian bagi kita semua. COVID ini memang masa gelap, masa susah. Tetapi COVID ini juga memberikan ujian bagi kita.
Apa yang diuji? Yang diuji adalah kesejatian kemanusiaan kita. Apakah kita manusia yang sejati? Lebih tepat, apakah kita sesama manusia ini memiliki kesejatian bagi manusia yang lain? Kesejatian bintang diuji dari cahayanya. Sebetulnya bintang ada siang dan malam, namun cahayanya baru kelihatan dalam masa gelap. Kesejatian bintang juga teruji dalam masa gelap. Oleh karena itu, kesejatian kehidupan manusia ini yang melahirkan watak baik juga adalah ujian bagi kita. Apakah kesejatian kita menjadi sahabat dan saudara diukur dari pengorbanan kita untuk mereka? Sebetulnya sahabat dan saudara ada sepanjang tahun di sekitar kita. Namun pengorbanannya baru akan kelihatan dalam masa susah. Kesejatian sahabat dan saudara teruji dalam masa susah. Kesejatian dan kemanusiaan kita diuji dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu saudara-saudara, pandemi ini tidak pernah kita akan ketahui akan berapa lama ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah masa susah kita. Disinilah kualitas kemanusiaan kita diuji. Apakah kita ini menjadi sahabat yang sejati dan saudara yang sejati bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi semua orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini menunjukkan bagaimana kualitas kehidupan Yesus yang ditunjukkan kepada kita sekalian. Dalam pembacaan kita pada saat ini, dua peristiwa sekaligus Yesus hadapi. Dan kejadian ini adalah bukan kejadian yang ringan yang dihadapi oleh Yesus pada saat itu. Karena kejadian ini dialami oleh dua perempuan yang mengalami kondisi sakit yang sudah sangat lama. Penderitaan yang dialami oleh dua perempuan ini adalah penderitaan bukan saja fisik, tetapi juga menguras energi, menguras mental mereka. Karena dua perempuan ini mengalami sakit yang bertahun-tahun, bahkan 12 tahun lamanya. Penderitaan ini dialami oleh perempuan yang dihadapi Yesus. Perempuan ini tidak pernah tahu kapan dia akan bisa mengakhiri penderitaannya. Dan itu juga sama dalam kehidupan kita pada saat ini. Perempuan dalam pembacaan kita pada saat ini menggambarkan bagaimana kelemahan seorang manusia yang tidak lagi memiliki daya apapun ketika dia sudah melakukan perjuangan yang sangat luar biasa. Dia pergi ke berbagai tabib, dia sudah menghabiskan energinya, dia sudah menghabiskan materi untuk memperoleh kesembuhan, namun dia tidak mampu dan dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari upaya yang dia lakukan. Hilang harapan kedua perempuan ini. Bahkan perempuan yang pertama dikabarkan telah mati. Juga demikian perempuan yang kedua. Walaupun dia memang masih hidup tetapi mengalami kematian secara mental. Perempuan yang kedua mengalami pendarahan. Otomatis perempuan ini mengalami isolasi dari kehidupan banyak pihak. Dia rindu mengalami kehidupan yang diterima oleh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, disinilah Yesus hadir, menjamah dan menyentuh serta memberikan energinya bagi perempuan-perempuan ini. Dia memberikan harapan dalam kehidupan kondisi dua perempuan ini. Yang pertama yang sakit pendarahan dan yang juga yang meninggal dunia. Bagi perempuan yang pendarahan, ia beroleh kesembuhan bukan hanya fisik, namun secara spiritual, emosional, psikis dan juga sosial. Sementara perempuan yang meninggal kembali memperoleh kehidupan. Meski pendarahan dan kondisi meninggal merupakan situasi yang digambarkan tidak murni, keadaan yang cukup lama, tetapi Yesus memperdulikan keberadaan mereka. Saudara-saudara, Yesus memberikan kehidupan dalam kehidupan mereka. Kehidupan yang penuh dengan kegelapan.
yang dialami oleh perempuan-perempuan ini. Tapi Yesus memberikan kehidupan. Itulah aktualisasi diri Yesus dalam kehidupan mereka. Yesus hadir di tengah-tengah isolasi yang mereka alami dari kehidupan banyak orang. Yesus adalah teman dan sahabat yang sejati. Yesus hadir berguna untuk kehidupan orang lain. Dia berbagi roti meskipun Yesus penuh dengan berbagai pertentangan saat itu. Bahkan Yesus pun tertawakan ketika Yesus membangkitkan perempuan yang mati ini. Saudara-saudara, inilah kesejatian kehidupan kita. Bahwa kondisi pandemi yang saat ini terjadi juga adalah sama seperti dua perempuan ini mengalami isolasi yang bertahun-tahun dan berharap adanya kehidupan yang baru yang mereka alami. Dan Yesus memberikan dirinya sebagai sahabat yang sejati. Di tengah kehidupan yang sangat gelap, Yesus hadir untuk memberikan aktualisasi dirinya. Dia adalah sahabat dalam kehidupan setiap dalam kesusahan. Disinilah aktualisasi Yesus sungguh-sungguh ditunjukkan. Kemanusiaan Yesus sungguh-sungguh sangat diberikan. Bahkan ketika Yesus merasakan bahwa ada energi yang keluar dari tubuhnya ketika jubahnya dijamah oleh perempuan yang pendarahan. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus merasakan ada harapan untuk memperoleh kebaikan dari dirinya. Demikian juga saudara-saudara, di sekitar kehidupan kita juga mungkin ada orang-orang yang mengalami pendarahan, yang membutuhkan empati dalam kehidupan kita, yang membutuhkan aktualisasi dalam kehidupan kita untuk kita berikan kepada orang lain. Sama seperti Yesus memberikan aktualisasi dirinya kepada orang lain yang membuat orang lain mampu bertahan dalam setiap kehidupan yang sangat menyusahkan seperti ini. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memerintahkan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, kita harus tetap berjuang. Di dalam masa-masa yang sangat susah karena pandemi ini, banyak korban di sekitar kita, namun tidak membuat surut kasih kita bagi setiap orang yang membutuhkan aktualisasi diri kita. Marilah sepanjang kehidupan kita, berkali-kali Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kemanusiaan kita ini sedang diuji. Apakah kita menjadi manusia yang berwatak baik, ataukah justru dalam pandemi ini menciptakan kita menjadi manusia yang tidak berwatak baik. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita sekalian, dalam diri Yesus ada pola sebagaimana dia menjadi sahabat bagi banyak orang. Sahabat bagi mereka dua perempuan ini yang membutuhkan kehidupan. Demikian juga kita dapat menjadi seorang yang dapat memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya di dalam masa yang sangat susah seperti saat ini. Semoga dalam pandemi yang masih kita alami ini tidak akan menyurutkan watak kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap akan terus teruji, dan kita akan menjadi manusia yang mampu menjadi sahabat bagi orang lain. Terus berjuang saudara-saudara, dan biarlah kiranya Yesus kawan kita yang sejati bagi kita yang lemah, dan kita juga dapat menjadi kawan yang sejati bagi saudara-saudara kita yang lemah. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a yang berkata demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan kita iringi dengan pujian. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita naikkan doa persembahan dan juga doa syafaat. Kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat kami mengumpulkan persembahan kami percaya bahwa inilah berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Sekalipun tidak besar apa yang kami berikan, tetapi kami terus belajar dalam diri kami untuk melahirkan menjadi manusia yang sejati, manusia yang mampu memberikan dan menjadikan sahabat bagi yang lain. Oleh karena itu, persembahan yang kami kumpulkan ini adalah berasal daripada Tuhan, yang kami syukuri sebab Tuhan sendiri adalah sahabat bagi kami yang sejati. Di tengah masa yang sangat susah pada saat ini, ekonomi yang sangat berat yang kami harus alami, tetapi Tuhan masih memberikan rezeki dalam rupa apapun dalam kehidupan keluarga kami, meskipun tidak banyak, tetapi kami dapat mensyukurinya. Oleh karena itu kami mempersembahkannya Tuhan, dan kami mengumpulkannya bersama-sama. Kami persembahkan ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga persembahan ini dapat digunakan di dalam rumah Tuhan untuk mengatasi kehidupan kemanusiaan dan pelayanan dalam rumahmu. Biarlah kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, meskipun saat ini dalam masa-masa yang sangat gelap dan susah, tetapi terang Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikannya. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dalam rasa sakitnya, di tengah isolasi mandiri yang mereka lakukan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjalani isolasi mandiri yang tidak dapat kami sebutkan, namun kami ketahui keberadaan mereka, keluarga saudara kami Yohanes, saudara kami juga Ibu Kristina Simanungkalit, juga keluarga terkasih Bapak dan Ibu Sihombing, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain tidak dapat kami ketahui,
keberadaan mereka dalam mereka menjalankan isolasi mandiri, Tuhan berkenan untuk memberikan semangat bagi mereka agar mereka tidak patah hati ataupun kurang dalam kondisi semangat mereka, tapi mereka tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Biar kiranya kekuatan dan kekebalan dalam tubuh mereka Tuhan ciptakan melalui berbagai asupan vitamin dan juga makanan dan juga minuman yang membantu untuk meningkatkan ketahanan tubuh mereka. Dan biar akhirnya Tuhan menjamah dan menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa untuk para nakes, tenaga kesehatan, para medis dan lain sebagainya, para pegawai yang bergerak dalam bidang jasa, melayani kehidupan umum, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka juga dapat meningkatkan ketahanan mereka, sehingga mereka dapat menangani setiap pelayanan-pelayanan kepada umum, kepada banyak orang. Biarlah kiranya Tuhan menolong pada saat ini kota Bandung dan sekitarnya, terutama yang mengalami peningkatan pandemi dan menciptakan zona-zona merah di beberapa tempat. Kami mohon kiranya Tuhan menganugerahkan watak-watak yang baik dalam kehidupan manusia ini, sehingga kami dapat melahirkan kepedulian di antara kehidupan bersama dengan menjaga protokoler kesehatan kami. Dengan demikian kami juga menjaga kesehatan orang lain. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Marta Uli Hasiholan, Bapak Oman Warso, Bapak dan Ibu Sukandi Kale, Saudara Simon Simatopang, dan juga Bapak JP Huta Barat, Saudari Grace Naya Sebua. Biarlah kiranya saudara-saudara kami juga yang lain, yang lanjut usia, kiranya Tuhan juga berkenan untuk melindungi dan memberkati, sehingga dalam masa-masa yang sangat mengerikan saat ini karena wabah pandemi, Tuhan tetap melindungi kami dengan kasih-Mu, dan kami tetap waspada dengan menjaga diri kami masing-masing dan menjaga kehidupan orang lain. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Dan untuk sementara waktu Tuhan, dari seluruh gereja-gereja Tuhan di tempat dimanapun berada, pada saat ini melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, kiranya kami tetap setia untuk menjalankan ibadah kami dengan di hadapan Tuhan dengan murni, dan tetap berdoa sehingga dalam kondisi yang sangat gelap dan susah ini kami tetap mendapatkan terang kasih Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat GKP Pangalengan, agar kiranya di tengah masa pandemi seperti ini Tuhan menolong kepada kami, memberikan hikmat dan terang, agar kami tetap dapat melakukan yang terbaik bagi umat-Mu yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kepada kami sekalian, warga jemaat kami, jemaat Tuhan di GKP Pangalengan, agar kami senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan. Di tengah sulitnya kami mendapatkan berbagai pemasukan untuk kehidupan kami. Ekonomi dalam kehidupan kami juga seringkali mengalami kesulitan Tuhan dan penurunan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami sekalian, agar kami tidak menjadi takut dan khawatir, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami dan menjaga kehidupan kami. Biarlah kiranya iman kami tetap percaya kepadamu. Di tengah masa susah sekalipun, Tuhan tetap menjadi teman yang sejati bagi kami. Sama seperti firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Biar kiranya dalam kondisi yang sangat susah dan berat, kami tetap menjadi sahabat yang sejati bagi sesama kami dalam pandemi ini. Pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk pemerintah pusat, mulai yang tertinggi Presiden, juga demikian dengan aparatur daerah. Kiranya Tuhan menolong mereka sekalian untuk mengantisipasi dan mengendalikan wabah pandemi ini, agar mereka senantiasa melakukan sikap-sikap yang terbaik. Dan demikian juga warga masyarakat menyambut sikap baik pemerintah ini dengan mengendalikan diri, sehingga dengan ini semua wabah ini kami yakini akan cepat untuk dapat diakhiri. Oleh karena itu, biarlah kiranya Tuhan menolong kami sekalian dan menganugerahkan kepada kami kebaikan-Mu.
Kami serahkan seluruh bangsa dan negara kami, dunia dengan segala isi yang pada saat ini mengalami kegelapan karena pandemi ini. Tuhan berkenan untuk menguasai dunia ini dengan kuasa yang Tuhan miliki. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, dan kami mempercayakan kehidupan kami hanya dalam pertolongan kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dalam nama itu juga kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan cadang yang gemerincing. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan kami mengundang bangkit berdiri. Saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, dan tetaplah ingat bahwa pandemi ini melahirkan kita menjadi manusia-manusia yang sejati bagi kehidupan orang lain. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha. Amin.